Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Khairul Anafi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo dari SMP Negeri 1 Wonoayu. Tujuan pembelajaran khusus kali ini, yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif. Menurut Cooprider, tahun 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Ia berpendapat juga bahwa saat ini kita hidup pada zaman yang membutuhkan mata yang dapat melihat dan mengungkap hal yang benar dan baik. Mata yang mampu membukakan kemungkinan perbaikan dan memberikan apresiasi atas hal yang sudah berjalan baik. Bila organisasi lebih baik membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Tahapan bagja yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi guru penggerak, mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Komponen visi berakhlak mulia yaitu gambaran dari profil pelajar Pancasila pada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri yaitu melatih siswa sehingga mandiri dan bangga terhadap budaya bangsa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berwawasan global yaitu memiliki cara pandang sebagai bangsa Indonesia yang melekat pada dirinya nilai-nilai luhur Pancasila dan menunjukkan nilai-nilai universal dalam hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Peduli lingkungan, memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang bersih, indah, dan lestari. Prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran blended learning yang dapat meningkatkan kemandirian belajar anak. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri, yaitu pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis IT yang mandiri, inovatif, dan interaktif dari berbagai macam platform yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tindakannya yaitu mengusulkan kepada kepala sekolah, berdiskusi dengan teman sejawat, komunitas guru, dan membuat grup tim kreatif sekolah untuk mendiskusikan sistem pembelajaran yang terbaik. Yang kedua, mencari referensi terkait pembelajaran kekinian. Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran blended learning menggunakan LMS yang dapat meningkatkan motivasi anak? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih mandiri dan termotivasi? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran blended learning menggunakan LMS yang meningkatkan kemandirian anak? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran blended learning menggunakan LMS yang meningkatkan kemandirian dan motivasi? Tindakannya yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak berjalan. Contoh wawancara atau korespondensi atau studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Yang kedua yaitu mewawancara, survei, pengalaman
pendapat guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pembiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran blended learning menggunakan LMS yang dapat meningkatkan kemandirian dan motivasi anak telah berjalan baik? Tindakannya, anak-anak dapat dengan mandiri mengakses pembelajaran blended learning menggunakan LMS yang interaktif dan motivasi yang tinggi. Setiap hasil dari masing-masing anak dapat mudah dengan dipetakan dan dianalisa sesuai dengan statistik data. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran blended learning menggunakan LMS yang dapat meningkatkan kemandirian anak dalam belajar? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakannya yaitu dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap atau pola pikir yang membuat mereka bisa belajar mandiri. Lalu melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan, misal mengadakan latihan bersama tentang pembelajaran blended learning menggunakan LMS. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran blended learning menggunakan LMS yang dapat meningkatkan kemandirian dan motivasi anak dalam belajar? Tindakannya yaitu dengan mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, supervisor, tim IT, dan pihak terkait. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.